Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Daha, hiduplah dua orang putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Dewi Galuh Ajeng, sang kakak, cantik namun berhati iri dan penuh dengki. Dewi Candrakirana, sang adik, lebih cantik, baik hati, ramah dan dicintai rakyat. Ayah mereka, Prabu Kertamarta, sangat menyayangi kedua putrinya. Namun, Candrakirana lah yang paling dikagumi, karena kelembutan hatinya. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan, bernama Raden Inu Kertapati, datang untuk melamar Dewi Candrakirana. Keduanya pun bertunangan dengan restu sang raja. Namun, hal ini membuat Dewi Galuh Ajeng iri hati. Ia merasa bahwa dialah yang lebih pantas mendampingi sang pangeran. Karena dibakar rasa dengki, Dewi Galuh merencanakan sesuatu yang jahat. Dengan bantuan seorang penyihir tua, ia menyihir Candrakirana menjadi seekor keong emas dan membuangnya ke laut. Dengan sihir kuat itu, Candrakirana menghilang dari istana. Semua orang panik, terutama Raden Inu Kertapati yang sangat mencintainya. Ia tidak percaya kabar bahwa tunangannya menghilang begitu saja. Ia pun bertekad mencari dan menyelamatkan Candrakirana. Sementara itu, Dewi Galuh berpura-pura sedih dan mengatakan bahwa Candrakirana mungkin melarikan diri atau diculik. Tidak ada yang tahu kebenarannya karena tubuh Candrakirana tidak ditemukan. Di sebuah desa nelayan, seorang nenek tua yang miskin sedang berjalan di tepi pantai. Ia menemukan seekor keong berwarna emas yang sangat indah dan bersinar di bawah sinar matahari. Karena keindahannya, sang nenek membawanya pulang dan menyimpannya dalam tempurung batok kelapa di dapur. Sejak keong emas itu berada di rumahnya, hal aneh mulai terjadi. Setiap kali sang nenek pulang dari ladang, rumahnya sudah bersih. Makanan sudah tersedia dan air sudah terisi. Sang nenek heran karena ia tinggal sendirian. Akhirnya sang nenek berpura-pura pergi ke ladang. Tetapi diam-diam mengintip dari balik jendela. Ia melihat sesuatu yang menakjubkan. Keong emas itu berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Sang putri segera membersihkan rumah dan memasak makanan. Nenek pun masuk ke rumah dan memohon agar sang putri tidak pergi. Keong emas pun menangis dan menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Bahwa ia adalah Dewi Candrakirana, dan bahwa ia dikutuk oleh kakaknya sendiri dan dibuang ke laut. Di sisi lain, Raden Inu Kertapati tidak berhenti mencari tunangannya. Ia mengembara dari desa ke desa menyamar sebagai rakyat biasa. Ia telah melewati gunung, sungai, dan hutan, namun belum menemukan Candrakirana. Hingga akhirnya ia singgah di desa tempat nenek tua itu tinggal. Ia mendengar cerita tentang keajaiban keong emas yang bisa menjadi putri. Pangeran merasa firasatnya kuat bahwa itu adalah Candrakirana. Ketika bertemu, mata Candrakirana dan Raden Inu bertemu, dan mereka langsung mengenali satu sama lain. Keduanya menangis bahagia. Kutukan pun sirna dengan kekuatan cinta sejati. Setelah Candrakirana kembali ke wujud manusia, Raden Inu dan sang putri kembali ke kerajaan Daha. Mereka menceritakan semua kejadian kepada Prabu Kertamarta. Dewi Galuh Ajeng pun dihadapkan ke pengadilan kerajaan. Setelah terbukti melakukan sihir jahat dan fitnah terhadap adiknya, ia dihukum sesuai hukum kerajaan. Dalam beberapa versi, ia diasingkan ke hutan. Dalam versi lain, ia berubah menjadi batu karena kutukannya sendiri. Raden Inu dan Dewi Candrakirana menikah dengan pesta besar di kerajaan Kahuripan. Mereka hidup bahagia dan memimpin kerajaan dengan adil dan penuh kasih sayang. Sementara itu, nenek tua yang menolong Candrakirana diberi tempat tinggal di istana dan dihormati sebagai orang tua angkat sang putri. Pesan moral dari kisah keong emas. Kebaikan dan ketulusan hati akan selalu menang melawan kejahatan. Kecantikan sejati berasal dari dalam hati, bukan hanya dari rupa. Iri hati dan dengki akan membawa kehancuran bagi diri sendiri.